Ya, selamat pagi adik-adik. Sebelum melakukan atau ke materi yang akan dibahas, kita mau tepuk pramuka terlebih dahulu. Sebelum kita memasuki materi, kita akan tepuk pramuka terlebih dahulu. Tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, praga muda karana. Tak bahagia, tak ingin jos. Nah, selanjutnya kakak ada game. Peraturannya, tangan di pinggang. Nanti kakak akan bercerita. Ketika ada suara ayah, pinggul di kedepankan, maju. Jika ada kata ibu, pinggul belakangkan. Kata kakak, pinggul kanan. Jika ada kata adik, pinggul di kiri. Ayo siap-siap, tangannya di atas pinggang semua. Cermati kalimat pada cerita pendek ini ya. Kata ayah kan tadi condong ke depan, ibu ke belakang, kakak ke kanan, dan adik ke kiri. Nanti yang salah push up ya. Oke, cermati yuk, aku akan bacakan ini. Pada hari Minggu pagi, ayah berangkat ke ladang, sedangkan ibu menyiapkan sarapan, lalu memanggil kakak. Ayo, salah. Oke, kakak ulangi ya, kan tadi kan masih ada yang salah. Ayo, cermati lagi dan perhatikan ya. Pada hari Minggu pagi, ayah berangkat ke ladang, sedangkan ibu sedang menyiapkan sarapan, lalu memanggil kakak untuk membantu ibu memasak, sedangkan adik masih tertidur pulas. Lalu ayah sudah kembali ke rumah dan ibu sudah menyiapkan makanan di meja. Lalu kakak membangunkan adik yang masih tidur. Lalu mereka makan bersama. Udah juga. Struktur pemerintahan desa sampai kabupaten kota. Struktur pemerintahan desa. Berikut adalah contoh gambar untuk desa yang memiliki beberapa dusun. Bentuk bagan struktur organisasi pemerintah desa sebagai berikut. Struktur organi desa. Yang pertama ada kepala desa, lalu turun ada sekretariat desa, lalu turun lagi ada kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur perencanaan. Turun lagi kita ada misi pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan. Lalu bagian yang terakhir ada kepala dusun 1, kepala dusun 2, dan kepala dusun 3. Struktur organisasi sangat penting dalam pemerintahan desa untuk terciptanya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, susunan organisasi desa harus dibuat secara teratur agar dapat berfungsi dengan baik. Sebagaimana kita pahami bersama, desain struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sekarang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Desa, maka konsep struktur pemerintahan desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Contoh gambar untuk desa yang tidak punya dusun, susunan bentuk bagan struktur organisasi pemerintahan desa sebagai berikut. Contoh organisasi tata kerja pemerintahan desa. Yang pertama ada kepala desa, lalu sekretaris desa, dan sekretaris desa terdiri dari kepala urusan umum dan tata usaha, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan. Lalu turun lagi ada kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa Pasal 2. Dalam Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 Ayat 2 bahwa perangkat desa terdiri atas 1. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksanaan teknis.
Sekretaris Desa, Pasal 3. Sekretaris Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan atau kaur. Pelaksana kewilayahan, Pasal 4. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas dan fungsi kepala dusun antara lain melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Pelaksana teknis, Pasal 5. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Paling sedikit 2 seksi, yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi atau kasih. Sementara itu, berkaitan dengan tata cara pengangkatan perangkat desa terbaru diatur dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Struktur pemerintahan kecamatan. Berikut ini adalah contoh struktur kecamatan. Yang pertama ada camat, lalu sekretaris kecamatan, lalu terdiri dari subak umum dan kepegawaian, dan ada subak penyusunan program dan keuangan. Lalu di bawahnya lagi ada seksi pemerintahan, seksi trantrip, seksi perlindungan masyarakat, seksi kesejahteraan sosial, seksi pembangunan, lalu ke desa. Camat. Organisasi kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang memiliki tugas pokok untuk menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota yang ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 pasal 17 tentang kecamatan. Tugas camat: 1. Melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Melakukan koordinasi terkait dengan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 3. Melakukan koordinasi terkait dengan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pemerintahan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. 5. Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. 6. Melakukan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan. Dan yang terakhir, melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum didapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan. Dalam Perbub nomor 22 tentang pelimpahan wewenang bupati kepada camat terutama di pasal 3 menyatakan seorang camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota yang dilakukan berdasarkan eksternalitas dan efisiensi untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah yang meliputi berbagai macam aspek seperti perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penerapan, serta penyelenggaraan. Sekretaris camat. Dalam wilayah kecamatan, seorang camat akan dibantu oleh seorang sekretaris atau sekcam dalam mengembangkan segala tugas-tugasnya. Sekretaris camat merupakan pimpinan sekretaris kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 menyatakan bahwa jabatan sekcam merupakan jabatan struktur eselon 3. Sekretaris camat membawahi setidaknya 3 sub bagian, yaitu kasubag,
Perencanaan, Kasubag Keuangan, dan serta staf. Berikutnya adalah tugas sekretaris camat. Seorang sekretaris camat memiliki tugas pokok antara lain yaitu melaksanakan urusan umum seperti administrasi, tata usaha, membuat laporan kepada camat, maupun melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh camat. Melaksanakan pengolahan perlengkapan dari rumah tangga kecamatan, melaksanakan penyusunan, perencanaan, serta rancangan program kepada camat, dan mengelola administrasi, keuangan, dan kepegawaian. Sedangkan fungsi dari sekretaris camat itu sendiri adalah 1. Sebagai penyelenggara administrasi perkantoran, kepegawaian, serta keuangan di tingkat kecamatan. Sebagai penyelenggara urusan umum dan perlengkapan serta keprotokolan dan hubungan masyarakat. Sebagai penyelenggara ketelaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan. Sebagai pelaksana, koordinasi, pembina, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan kegiatan unit kerja. Dan yang terakhir sebagai pelaksana tugas lain yang dilimpahkan oleh camat. Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Tugas pokok dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, serta mengordinasikan kegiatan-kegiatan terkait urusan perencanaan dan keuangan. Fungsi dari Kasubag ini adalah sebagai pelaksana dalam menyiapkan penyusunan rencana kerja anggaran maupun program kerja tahunan di tingkat kecamatan. Sebagai pelaksana dalam menyiapkan bahan pedoman serta petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan. Sebagai pelaksana dalam penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta penetapan kinerja di lingkup kecamatan. Serta pelaksana penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang perencanaan dan keuangan. Sebagai pelaksana pengelolaan keuangan, mengordinasikan pelaksanaan tugas pemegang kas. Sebagai koordinator dalam menyusun laporan keuangan dan pelaksana kegiatan. Sebagai pelaksana dalam memonitoring, evaluasi, serta pelaksanaan tugas subbagian. Dan yang terakhir ada sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan berdasarkan bidang tugasnya. Kasubag Umum dan Kepegawaian. Tugas pokok dari Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melakukan koordinasi, serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan administrasi, baik administrasi umum, perlengkapan, maupun kepegawaian. Fungsi dari Kasubag Umum dan Kepegawaian antara lain adalah 1. Sebagai penyusun rencana kerja anggaran maupun rencana kerja subbagian. 2. Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terhadap pengelolaan administrasi. 3. Menyiapkan bahan konsultasi serta koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi. 4. Sebagai pengumpul, pengolah, serta penganalisa dalam kebutuhan perlengkapan. 5. Sebagai pelaksana terkait pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemeliharaan perlengkapan atau inventaris kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Sebagai penyelenggara terkait pelayanan administrasi kepegawaian. 8. Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terkait pembinaan PNS di wilayah kecamatan. 9. Sebagai koordinasi pelaksana tugas bendaharawan barang. 10. Sebagai pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas subbagian. Dan yang terakhir sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atas sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi perekonomian, fisik, serta sarana dan prasarana. Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala seksi, di mana tugas-tugas pokok dari seksi ini antara lain adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengatur jalannya kegiatan urusan pelayanan umum yang meliputi 1. Inventaris kekayaan yang dimiliki kelurahan. 2. Kebersihan. 3. Sarana serta prasarana lingkup kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas.
Fungsi dari seksi dan seksi perekonomian fisik serta saran dan prasarana antara lain adalah: 1. Sebagai penyusun rencana kerja, anggaran, serta program kerja seksi. 2. Mempersiapkan petunjuk teknis serta bahan terkait perekonomian fisik serta sarana dan prasarana. 2. Mempersiapkan bahan konsultasi dan koordinasi di bidang perekonomian fisik, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan ekonomi dan fasilitas umum dengan satuan kerja, perangkat daerah, dan instansi terkait. 4. Sebagai pengumpul dan pengelola analisa data. 5. Sebagai fasilitator terhadap pelaksana kebijakan daerah di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Sebagai pembina dan koordinator pelaksana kegiatan perekonomian fisik serta sarana dan prasarana. 7. Sebagai pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas seksi. 8. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang kerjanya. Seksi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tugas pokok dari seksi ini adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengawasi jalannya kegiatan pendataan serta pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas di wilayah kecamatan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai penyusun RKA dan program kerja seksi. Selanjutnya, pelaksana persiapan bahan koordinasi serta konsultasi di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengumpulan, pengelolaan, serta penganalisa data bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dalam musyawarah pembangunan bermitra masyarakat, fasilitator pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembina dan koordinator pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, pelaksanaan dan monitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atas sesuai bidang kerjanya. Seksi tertib. Tugas utama dari seksi keteraman dan ketertiban adalah memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, serta kegiatan pembina kesejahteraan dan ketertiban wilayah, serta melakukan koordinasi terkait tugas lapangan polisi pamong praja di tingkat kecamatan. Sedangkan fungsi dari seksi ini adalah: yang pertama, penyusunan RKA dan program kerja seksi. Kedua, pelaksanaan penyiapan bahan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan keteraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, pelaksanaan dalam penyiapan bahan koordinasi serta konsultasi pembina keteraman dan ketertiban masyarakat. Keempat, pelaksanaan pembina, pengawasan, serta pengendalian keteraman dan ketertiban masyarakat. Kelima, pengumpulan, pengelolaan, dan penganalisis data bidang keteraman dan ketertiban masyarakat. Ketujuh, fasilitator penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan wilayah kecamatan. Kedelapan, pelaksanaan dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi. Ke-9, sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atas sesuai bidang kerjanya. Seksi pemerintahan. Tugas utama seksi ini adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengawasi jalannya kegiatan pemerintahan serta administrasi kependudukan dan pertahanan di wilayah kecamatan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai penyusun RKA dan program kerja seksi, pelaksanaan persiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintah, pendudukan, dan pertahanan, pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang administrasi pemerintah, pendudukan, dan pertahanan, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan bidang administrasi pemerintah, pendudukan, dan pertahanan, pengumpulan, pengelolaan, serta penganalisa data bidang administrasi pemerintah dan pendudukan dan pertahanan, fasilitator pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintah, pendudukan, dan pertahanan, pembina pelaksanaan kegiatan administrasi
pemerintah, pendudukan, dan pertahanan, pelaksanaan dalam monitoring, evaluasi, serta melaporkan kegiatan tugas seksi sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atau sesuai bidang kerjanya. Struktur pemerintahan kabupaten kota. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPR, inspektorat, dinas, bidang, dan kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi kelurahan. Sekretaris daerah, kepala daerah baik wali kota dan bupati melakukan tugas pemerintahan dibantu oleh sekretariat daerah. Sekretariat daerah bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta layanan administratif. Sekretariat DPRD tidak hanya kepala daerah yang memiliki sekretariat DPRD, juga memiliki sekretariat sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 215 Ayat 2, Sekretariat DPRD mempunyai tugas: 1. Menyelenggarakan administrasi kesejahteraan, 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan, 3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, 4. Menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan. Inspektorat daerah berfungsi untuk membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jambirana Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Jambirana menyebutkan bahwa fungsi dinas adalah: 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan umum sesuai dalam lingkup tugasnya, 3. Pembina dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan bertugas menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kecamatan. Wilayah kabupaten atau kota dibagi lagi menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah minimal. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang secara langsung bertanggung jawab kepada kepala daerah, yaitu bupati atau wali kota. Kelurahan. Kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa wilayah kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang bertanggung jawab langsung pada camat wilayahnya berada. Keseluruhan perangkat daerah tersebut bekerjasama untuk mewujudkan kedamaian, keselarasan, juga kemakmuran hidup masyarakat di wilayahnya. Sekian dan terima kasih.